Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadira dari Pekanbaru Riau. Nadira akan bercerita tentang kisah hijrahnya Rasulullah dengan tema mengidolakan dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, kota Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Agama yang dianut penduduk Yatsrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur, menuju tempat yang kelak berubah nama menjadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu, Nabi Muhammad kehilangan istri tercinta, Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya Abu Thalib. Orang-orang Mekah pun semakin terbuka dalam menyerang Nabi. Pada malam hijrah, Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yatsrib. Ketika Al-Ghazwa kafir Quraisy datang, ia mengira bahwa Nabi masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan dengan para sahabat. Kemudian bermalam di Gua Sur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad. Berita tersebut sampai ke telinga Surakah bin Malik. Dia pun bergegas untuk mengajar Nabi. Ia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai 3 kali. Ketika ia hendak memanah tubuh Nabi, tiba-tiba tubuhnya kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas niatnya itu. Nabi memaafkannya dan memberinya hadiah. Setelah itu, Surakah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Di Madinah, prioritas pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Mempersaudarakan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansor dari Madinah. Langkah selanjutnya adalah bermusyawarah dengan para sahabat, membuat aturan bagi kaum muhajirin dan Ansor dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Nabi sangat arif dan bijaksana ketika menghadapi masyarakat jahiliyah yang akhlaknya bejat dan selalu memusuhinya. Nabi sangat sabar menerima dan memberi maaf atas perlakuan mereka. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Nabi tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Nabi selalu santun, lemah lembut, dan bijaksana. Sehingga dalam catatan sejarah, banyak orang yang awalnya memusuhi Nabi berbalik masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi loh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan meneladani sikap Nabi Muhammad, semoga kita bisa senantiasa menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Sekian dari Nadira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.